Clubhouse, banyak yang mainin sekarang turun banget trennya. Emangnya Clubhouse nguntungin? Hai Singham, gue Eno Bening, dan hai para penonton semua. Selamat datang di Seputar Internet, dimana kita akan ngebahas segala sesuatunya yang ada hubungannya tentang sosial media dan internet. Gue Eno Bening, sosial media strategis kalian. Dulu banyak banget orang ngomongin Clubhouse dan iri pengen banget masuk Clubhouse. Sekarang udah jarang banget orang rutin masuk Clubhouse. Kenapa ya? Buat yang belum tahu kenapa dulu itu Clubhouse di Indonesia banyak banget diminati orang-orang sampai rela ganti iPhone biar bisa join Clubhouse. Gue udah diwawancara sama Kompas di artikel yang ini. Kalian bisa baca, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Nah sekarang pertanyaannya, Clubhouse kan udah turun nih, udah jarang ada yang mainin. Berarti sepi dong. Berarti udah nggak menguntungkan kan? Nah, ini adalah mindset yang menurut gua salah. Yang dimana kalian hanya melihat sosial media itu dari ramai apa enggak, dari trafficnya. Selalu apa-apa dilihat dari angka. Sebenarnya mindset melihat angka itu benar, tapi nggak segala faktor itu masuk dengan angka. Contoh Clubhouse yang sampai sekarang memang mengeksklusifkan dirinya, yang dimana hanya bisa diakses melalui iPhone dan hanya melalui invitasi. Artinya kalau kalian nggak punya iPhone, berarti kalian nggak bisa masuk Clubhouse. Kalau kalian udah punya iPhone, belum tentu bisa masuk Clubhouse. Kalian mesti diundang dulu sama temen kalian yang udah ada di Clubhouse. Jadi eksklusivitas dari Clubhouse ini sepertinya mau dipertahankan sama orang-orang yang ada di Clubhouse. Itulah kenapa Clubhouse banyak diminati sama orang-orang yang nggak biasa-biasa banget, melainkan sama orang-orang yang berada di posisi-posisi yang lumayan di sebuah perusahaan-perusahaan atau bahkan pemerintahan. Nah, itulah yang membuat Clubhouse itu jadi bener-bener kayak Clubhouse, tempat ngumpul istimewa orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya kayak apa ya, kayak di film-film atau di dunia nyata gitu. Ada klub-klub khusus yang emang nggak semua orang bisa masuk. Hanya member-member yang punya akses khusus, hanya member-member yang masuknya pun susah banget. Ya intinya klubnya itu eksklusif banget, dan itulah yang emang lagi dipertahankan sama Clubhouse. Entah mungkin nanti berubah ya. Jadi ya wajar banget yang di sana itu orang-orang yang somehow punya posisi. Dan dari situlah Clubhouse menarik, rame, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada. Buat yang belum tahu, Clubhouse itu ya kayak Discord. Jadi ada voice chat, ngobrol, tapi ya kalian cuman bisa ngobrol kalau misalnya dikasih akses sama yang punya voice chat. Sisanya ya dengerin aja. Nah, biasanya yang ngomong itu ya si CEO, si COO, terus orang-orang yang eksekutif, BOD, orang-orang yang ahli di bidang ini, orang-orang yang tekun di bidang ini. Ngobrol dan didengerin sama banyak orang. Konsepnya kayak radio. Pilih frekuensi, kalian dengerin. Kalau hoki, telepon kalian diterima sama penyiarnya, terus kalian bisa ngobrol bareng. Nah, walaupun sudah turun, Clubhouse masih ada di Indonesia dan masih banyak juga yang mainin. Dan memang secara traffic jelas turun, tapi ternyata memang cari uang di Clubhouse atau cari peruntungan di Clubhouse itu bukan dengan traffic, tapi dengan koneksi. Yap, banyak banget yang bilang kalau Clubhouse itu nggak naik di Indonesia, tapi nyatanya di kiri kanan gue banyak banget orang mendapatkan opportunity, bahkan deal, bahkan mendapatkan network baru karena Clubhouse. Gak sedikit juga yang dapat project karena Clubhouse, bahkan dapat pekerjaan karena Clubhouse. Jadi sosial media itu gak selamanya tentang traffic, gak melulu-melulu tentang angka, subscriber lu mesti banyak, follower lu semua mesti gila-gilaan, enggak. Tapi bagaimana lu memanfaatkan sosial media yang tepat untuk tujuan lu. Lu mau nyari dapat traffic, dapat endorsan, dapat sponsorship, ya lu main YouTube. Tapi kalau misalnya lu mau memperluas networking, lu mendapatkan lingkaran-lingkaran yang menurut lu lebih asik atau bisa mendapatkan akses ke beberapa orang yang ternyata bisa dihubungi, ya jawabannya lebih tepat Clubhouse daripada YouTube. Jadi paham kan teman-teman bahwa setiap platform sosial medianya itu punya kayak semacam jalurnya masing-masing dan tergantung tujuan lu apa. Yang menurut gue jange aja kalau misalnya lu pengen terkenal banget, lu pengen dapetin traffic sebanyak-banyaknya, tapi lu di Clubhouse. Salah tempat aja. Ya tapi akan lebih cepat, akan lebih efisien ya lu cari di YouTube, di Instagram gitu, dibanding lu ke Clubhouse. Ya Clubhouse kayak YouTube juga. YouTube juga nggak menjamin lu udah bikin video banyak, lu udah coba collab dengan banyak orang, tapi videonya dan traffic yang naik-naik juga nggak menjamin kan kalau YouTube bilang pasti lu akan sukses di YouTube. Nggak. Clubhouse juga kayak gitu. Walaupun lu udah pede sama skill sosial lu udah pede sama lu punya portofolio, punya background, ya belum tentu lu juga sukses di Clubhouse untuk ngedeketin atau bikin network sama orang-orang yang lu mau. Tapi jelas kesempatannya jauh lebih besar. Dan ada dua hal update baru dari Clubhouse yang menurut gue ini sangat penting dan menurut gue menarik. Yang pertama adalah program untuk kegedean kreator, di mana Clubhouse sekarang bisa fokus untuk kegedean kreator-kreator buat kalian-kalian yang suka nongkrong di Clubhouse, suka bikin room, ngeramein room, membuat topik diskusi dan lain-lain. Nah, ini ada programnya nih buat kalian. Dan yang kedua adalah yang udah diduga-duga sama gue juga, yaitu adalah tip jar atau donate. Dan yang sekarang juga ada program donate langsung ke orang-orang yang menurut kalian mau kalian kasih tip jar, kalian kasih donasi. Itu juga lagi disiapin sama Clubhouse, jadi kalian bisa donate langsung, kayak kalian ngedonate Twitch streamer dan lain-lainnya. Dan correct me if I'm wrong, donate langsung ini belum terjadi di podcast dan di Spotify dan kawan-kawannya ya, karena siaran kan masih tunda juga kan, jarang ada yang live, sedangkan ini kan Clubhouse live, jadi didonate secara live. So ya, Clubhouse turun, mesti diakui turun secara traffic dan secara angka, tapi ya
tujuan lu apa di Clubhouse? Jadi paham ya kenapa Clubhouse itu walaupun turun tapi masih ada aja yang nikmatin dan masih aja ada yang setia di Clubhouse. Karena nyatanya Clubhouse bisa membawa peruntungan bagi mereka. Kalau kalian mau gunain Clubhouse buat apa? Komen di bawah. Oh ya, kalian juga kubu Clubhouse apa kubu Discord? Karena lagi rame di internet orang-orang yang gak suka Clubhouse dan mereka lebih suka Discord. Alasan kalian tetap di Discord apa? Kenapa gak mau pindah Clubhouse? Selain karena gak punya iPhone ya. Ingat, dunia sosial media itu berkembang terus. Gue ngomong kayak gini sekarang tapi besok-besok Clubhouse ada di Android, Clubhouse gak jadi eksklusif lagi, bisa aja itu berubah sesuka hati yang punya Clubhouse. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, nyalain belnya, dan jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian yang masih main Clubhouse atau masih bingung sama Clubhouse, dan jangan lupa untuk follow gue di sosial media karena di sosial media kami sebenarnya nggak main Clubhouse, main sih tapi nggak sesering sosial media yang lain. Follow gue di Clubhouse, gue udah ada @enobening. Dan tentu saja di akhir video gue mau ngapresiasi para pendukung gue di karyakarsa.com/enobening, di mana gue bikin buletin seputar internet, ngerangkum berita-berita atau update terpenting dari sosial media. Ingat, dunia sosial media berubahnya cepet banget. Jadi terima kasih buat kalian para pembaca setia yang mau ikutin update sosial media dari gue. Kalau kalian mau berlangganan, kalian juga bisa langsung ke karyakarsa.com/enobening untuk berlangganan karya karsa gue, dan di sana kalian bisa baca dan dapetin update-update terbaru mengenai sosial media di Indonesia bahkan dunia, dan dapetin tips dan trik juga dari gue di sana yang nggak gue bagiin di video. Itu aja mengenai Clubhouse. Ada pertanyaan lagi mengenai Clubhouse atau kalian punya pertanyaan mengenai sosial media lainnya atau internet? Komen di bawah, nanti gue jadikan video kalau misalnya menarik untuk gue bikinin konten. Dari gue Eno Bening, dan untuk kita semua, stay clean and sound.